warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi ya Bang. Kalau mau sekali, ulang ya. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Bang. Oke, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Oke, Baik. alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama Abang Sirja SK Khairul. Abang ini dari Universitas Negeri Medan, tepatnya pada Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Bimbingan Konseling. Nah, di sini tujuan Abang ingin memberikan layanan informasi mengenai BDR atau belajar dari rumah. Daring ya Bang ya? Ya, daring. Untuk mengatasi kejenuhan yang siswa alami atau adik-adik sekalian yang alami. Oke. Adapun sebelum kita memulainya, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke. Sini kita berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Doanya masing-masing aja ya. Oke. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, setelah kita berdoa, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak Sayang. tak sayang. Sayang. Oke, Kenapa? jadi untuk itu mari kita saling berkenalan dulu ya. Dimulai dari adik ini. Namanya siapa? Nama saya Jordi Sinaga. Nama panggilannya? Jordi. Jordi. Dengan adik ini? Jenny. Jenny. Ya. Oke. Ini Jenny dari sekolah mana? Sekolah SMA Katolik Trisakti Medan. Oh, kelas berapa? Kelas 2 SMA Bang. Oh, kelas 2. Ya. Ini kalau adik Jordi? Oh, kalau saya juga sama, cuman saya kelas 10. Oh, kelas 1 ya? Iya. Oh. Jadi langsung aja nih. Sebelumnya ini adik-adik belajarnya daring kan? Iya daring Bang. Dari rumah. Kira-kira menurut adik Jenny lah dulu. Apa sih perasaan adik Jenny belajar daring selama Jenny daring mulai tahun berapa? Mulai dari kelas 1 Bang. Oh, dari Sekarang kelas mulai 1. kelas 2 iya. belum Dari pernah ke awal sekolah. belum pernah ke Belum, sekolah. belum pernah. Aduh. Jadi gimana lah perasaan Jenny? Bosan dia tuh jenuh, apalagi masalah jaringan nih susah kali jaringan, apalagi kalau udah guru menjelaskan materi gitu kan nggak ngerti Bang, suka ngelek gitu, nggak masuk otak. Jenny tinggalnya di daerah mana? Daerah Menteng Oh, daerah Menteng. Nah. Ya, kadang memang susah jaringan. ya tapi susah itu. kali apalagi ke hujan. Kalau Jordi gimana? Apanya Bang? Rasanya? Iya, perasaannya. Oh, perasaan saya ya betul Bang, seperti yang dibilang tadi Jenny Bang. Memang kalau misalnya ada daring itu kan, jaringannya melek, gimana? Saya tinggalnya di Denai, bener Denai. Jadi kalau udah hujan atau mendung udah nggak ada cerita itu Bang. Ngelek X kan. dia ngelek kali. Oh, sampai silang ya ada jaringan. Silang dia. Sampai guru pun misalnya mau ngomong kan, mulut kita buka gitu, nge-freeze. Jadi Beku dia. beku. Jadi bingung. Guru ngomong apa? Rupanya jaringan awa yang silang gitu. Itu tadi tentang perasaan adik-adik. Iya. Kira-kira kenapa lah penyebab adik-adik ini bisa daring? Ya karena seperti yang kita tahu ya Bang ya, COVID-19, corona virus itu mengakibatkan kita jadi belajar dari semua aktivitas dari rumah gitu kan, nggak boleh keluar kemana-mana, keluar pun dibatasi, harus pakai masker, protokol apa kemarin 3M ya? Iya. Ya 3M terus seperti itu Bang. Ini adik-adik kira-kira suka kak kalau keluar-keluar dulunya? Suka Bang, Oh, suka tipe orang yang Pandangan suka aja, Bang. jalan-jalan ya kan, suka Pandangan aja. jalan-jalan. Sekarang mah dibatasi apa-apa harus pakai masker, harus bawa ini itu, harus ada surat vaksinnya, susah. Apalagi di kota nih Bang, tutup sana, tutup sini, mau kemana-mana, mau beli makanan aja harus pakai masker. Ini biasanya kan pakai helm aja, ini pakai Batasi masker. kan. Bawa hand sanitizer dah. Ribet ya? Ribet lah. Ribet kali. Oke, tadi abang juga dengar tentang perasaan adik-adik, habis itu penyebabnya. Kira-kira dampaknya kalau misalnya belajar daring terus ini gimana lah untuk adik-adik? Kalau saya ya Bang ya, menurut Jordi pasti menurut saya nih kayak timbang nggak aja, timbang nggak belajar, timbang nggak ngisi waktu belajar aja. Jadi kayak apa yang dijelaskan guru nanti selesai zoom ya nggak ngerti hilang gitu aja nanti misalnya apa namanya, saya kan baru masuk, kawan teman-temannya nggak tahu, belum kenalan, belum apa kan, jadi bingung mau nanya siapa gitu. Guru bukan 24 jam kayak rumah sakit kan, jadi
bingung jadi dia bukan kelas saya aja di didiknya, kelas lain juga ada, jadi bingung nentuin waktu itu untuk nanya gitu. Gurunya mah kalau udah tua-tua ya, apa masih muda juga? Ada yang masih, ada yang muda, ada yang tua, ada sedang. Susah kali lah berarti ya. Jadi kira-kira Bang aku belum ngomong. oh iya, Jenny Masa tadi. dia dulu Iya, dia aja. sekarang Jenny lah coba. Akibat kan ya. Iya. Nah kan kami itu daring dari kelas 1 nih kan, kelas 1. Jadi kami belum ada jumpa satu sama lain, namanya tahun ajaran baru, pasti semuanya baru gitu kan, apalagi masuk SMA. Jadi kami belum ada jumpa secara langsung gitu ya, hanya melalui virtual aja. Kalaupun jumpa ya palingan sekali-sekali, entah ngambil rapot, nah seperti itu, cuma di situ aja jumpanya. Yang lain-lain kan nggak bisa dibatasi kan. Jadi kalau masalah materi, guru menjelaskan yang kayak tadi saya bilang nggak ngerti gitu, mau nanya sama teman pun teman yang akrab hanya beberapa dan nggak terlalu akrab kali, jadi kalau mau nanya kan segan gitu kan, belum terlalu kenal dia kayak mana. Kalau misalnya dia pelitnya kan nggak mungkin kan kita paksa gitu kan. Jadi untuk itulah kalau untuk materi. Dan yang kedua untuk mengatur waktu nih susah. Kalau udah daring ini kayaknya apa ya, karena nggak ngerti materi gitu kan, jadi ngerjain itu tugasnya banyak-banyak lagi, banyak dipasi, susah-susah, udah nggak ngerti materi, bermasalahan jaringan lagi, pokoknya susah lah bang semua. Jadi kurang tidur, kurang makan, pokoknya jadi beban pikiran lah bang, seperti itu. Ya. Ribet lah ya. Ribet kali. Kayak gini. Tadi kita udah bahas tentang perasaan yang tadi, penyebabnya, habis itu akibatnya. Nah selanjutnya ada nih, mau ngasih tips biar adik-adik bisa lebih nyaman. Boleh tuh. Lebih Boleh, nyaman. Yang pertama itu terkait daring ini ya. Hmm. Tipsnya itu seperti yang kata adik Jenny tadi, kalau bisa di manage waktunya. Tahu gak manage waktu kan? Ngatur waktu. Ya, waktunya diatur. Di mana waktu adik-adik sekalian untuk belajar, di mana waktu adik-adik sekalian untuk istirahat, untuk beribadah mungkin, ya kan? Jangan lupa makan juga, dan jangan begadang. Kalau misalnya ada tugas, itu langsung dikerjakan gitu. Semisal adik ini sekolah daringnya dari jam 7 atau jam 8 lah sampai jam 1. Setelah jam 1 itu kerjain, cicil dari yang termudah menurut adik-adik. Jangan ditumpuk karena udah bosan gini, udah langsung tidur gitu. Boleh istirahat tapi jangan gimana Sampai ya? lupa tugas gitu. Ya, jangan sampai lupa tugas. Yang pertama kok untuk mengerjakan tugas. Yang kedua terkait jaringan. Jaringan ini kita nggak tahu kapan bagus enggaknya. Jadi coba dialokasikan, gunakan pakai data atau kuota kartu data atau paket lah pokoknya yang sesuai dengan jaringan adik-adik. Misal kalau sekarang kan lagi marak-maraknya jaringan Telkomsel lagi hancur, jadi coba alokasikan pakai kartu lain kayak Axis atau semacamnya lah, pokoknya yang cocok sama jaringan adik-adik. Itu untuk kalau misalnya di kartu ya kan, kalau mau buka buat wifi pun juga bagus biar nggak kalah terkendala, cuman kalau mati listrik aja ya cuma itu. Kemudian yang adik-adik kira-kira masih pengen online atau enggak? Enggak lagi bang, enggak mau, bosan. Enggak mau kan? Enggak. Nah, jadi solusi yang dari abang itu patuhilah protokol kesehatan. Mulai dari memakai masker, sering cuci tangan, kalau keluar pulang dari luar itu cuci tangan, kalau bisa langsung mandi gitu ya kan. 3M lah ya bang ya. Iya, kemudian sesuai edaran surat dari pemerintah, kalau mau offline itu kita harus vaksin. Ya, ini adik-adik udah ada vaksin apa belum? Belum. Kenapa belum? Gimana bang, takut bang? Takutnya gimana coba? Nanti Jarum suntik misalnya ya? jarum suntik satu sama misalnya dari suntik kan, takut kenapa-napa ke depannya gitu. Oh, Udah nggak enak lah. jadi gitu juga. Sama, udah itu malas bang, enggak apa ya, kayaknya enggak guna gitu vaksinnya, jadi malas gitu kan, kayak enggak lah. Soalnya Nah. juga yang kena vaksin, kena juga Iya, positif apa iya. gitu. Itu anggapan negatif. Jadi coba vaksin aja dulu. Nanti katanya kan kalau divaksin berubah jadi zombie. Enggak, itu enggak jadi Nanti mati zombie. katanya, Iya. enggak mau lah. Malah kalau kita nggak vaksin, kita jadi nggak bisa bebas, nggak bisa keluar kemana-mana karena itu yang diperlukan. Nanti mau nggak online terus? Enggak sih. Nah, makanya kita harus vaksin. Umur adik ini masih berapa tahun? Saya 16. Nah, Oh, 15, beda setahun ya. 15 bang. Ya di Oke, itulah solusi atau tips-tips dari abang terkait
kejenuhan PDR, dan supaya adik-adik ini bisa sekolah offline lagi, jumpa sama teman-temannya. Jordi tadi sebelumnya udah pernah jumpa kawan sekelas belum? Belum bang, saya tahun aja baru udah masuk. Dia kelas 1 pembaru. Ya itulah, tadi kan Jenny aja paling banyak. Iya. Oke. Mungkin itulah yang bisa abang sampaikan. Jadi menurut adik-adik dari Jordi dulu, gimana perasaan Jordi setelah kita melakukan bimbingan ini? Perasaan saya lebih senang jadi saya tahu apa yang saya lakukan sebenarnya, karena udah bilang tadi ada Kak bimbing saya untuk vaksin untuk apa, jadi saya lebih senang ini karena dari tadi itu. Kalau Jenny gimana perasaannya? Perasaannya? Ya. Rasanya senang gitu, senang juga mendapat ilmu baru gitu. Jadi kedepannya bisa saya terapkan dalam diri saya gitu kan. Kalau misalnya nanti terkendala kalau ngerjain tugas gitu kan, jadi harus bisa memanage waktu, bagi-bagi waktu malam untuk tidur, istirahat, lain-lain, untuk belajar gitu kan. Juga bisa juga kayak udah membuka wawasan saya kalau memang itu kita harus vaksin gitu, nggak boleh nggak vaksin soalnya memang udah itu ajaran dari pemerintah gitu kan, jadi nggak takut lagi gitu. Jadi saya coba untuk vaksin. Dapatkan baru juga ya? Iya, dapatkan baru. Aktivitas kita. Oke, perasaan kira-kira gimana lah tanggung jawab adik setelah dapat informasi dari abang ini? Ya Jenny, cepat. Tanggung jawabnya ya pertama itu tanamkan dalam diri Ya. sendiri dulu gitu kan, harus bisa mengubah diri, harus bisa berubah lah ke depannya lagi. Dan juga apa yang abang informasikan tadi, kalau misalnya saya jumpa nih orang di luar sana ataupun sana keluarga yang kayak saya juga gitu kan, saya bagi lagi informasinya ataupun ilmu ini kepada mereka betul. gitu, biar jangan orang itu juga bisa terbuka pikirannya, bisa nambah wawasan baru gitu. Jordi gimana? Saya kurang lebih sama seperti Grace yang beritahukan. Mau saya Jenny, Nama saya Jenny Grace Bang. Oh. Kepanjangan. Abang kok tahu nih? Perkenalan tadi kan. Jadi sama seperti Jenny tadi, jadi saya lebih untuk vaksin lah kan, kalau memang vaksin tadi biar semua offline bisa kan lebih enak kan. Terus memberitahukan kepada teman-teman yang lain atau kawan-kawan yang lain kok takut vaksin. Nanti saya bilangi kok bahwasannya vaksin itu aman gitu, penting. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga yang abang informasikan tadi dan solusi-solusi yang abang berikan bisa adik-adik terapkan di diri pribadi ataupun diinformasikan ke orang-orang sekitar adik ya. Ya. Oke, tidak terasa udah lama ya, udah di penghujung kegiatan kita ini. Abang mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kalau abang ada salah kata ya. Ya. Oke Bang. Jadi sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doanya di video aja ya. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, amin. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat sore. Selamat sore. Makasih ya Bang. Bye-bye. Das dulu. Abdi. Das Kok tadi nggak